teman-teman, apakah kalian tahu pada usia berapa seseorang dikatakan sebagai remaja? Remaja adalah penduduk dengan rentang usia menurut WHO 10-19 tahun, menurut Permenkes RI nomor 25 tahun 2014 10-18 tahun, dan menurut BKKBN 10-24 tahun dan belum menikah. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan reproduksi remaja adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial pada semua hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Yuk sama-sama kita mengenal organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Ini adalah organ reproduksi laki-laki, di mana penis fungsinya sebagai tempat mengeluarkan sperma dan cairan mani. Testis tempat untuk memproduksi sperma dan testosteron. Skrotum tempat untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Epididymis tempat pematangan sperma. Vas deferens sebagai tempat jalannya sperma. Uretra, tempat untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh, serta kandung kemih, tempat untuk menyimpan urin dari ginjal hingga siap untuk dikeluarkan. Dan ini adalah sistem reproduksi wanita. Untuk vagina fungsinya sebagai jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, dan jalan masuk sperma menuju rahim. Untuk ovarium fungsinya sebagai tempat memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan sel telur. Untuk tuba falopi fungsinya sebagai pengangkut ovum menuju rahim dan tempat pembuahan sel telur dan sperma. Untuk uterus fungsinya sebagai tempat janin yang sedang berkembang. Serviks sebagai organ yang menghubungkan vagina dan rahim, serta korpus tempat saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Hai, apakah kalian tahu apa itu pubertas? Pubertas adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami perubahan hormon di dalam tubuh yang berkaitan dengan kematangan organ reproduksi. Tanda primer pubertas laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi pertama. Tanda sekunder pubertas laki-laki. Suara menjadi lebih besar dan berat. Tumbuh kumis, jenggot, dan rambut pada ketiak serta tumbuh bulu halus pada kemaluan. Tumbuh jakun, bahu semakin lebar dan bidang serta muncul jerawat. Tanda sekunder pubertas perempuan. Payudara mulai membesar, tumbuh rambut pada ketiak dan bulu halus pada kemaluan, rongga pinggul membesar, serta tumbuh jerawat. Perubahan psikis selama masa pubertas. Emosi tidak stabil di mana perasaan remaja menjadi lebih sensitif, mencari jati diri dengan melakukan berbagai kegiatan yang disenangi, rasa ingin tahu yang besar dan ingin coba-coba berbagai hal, serta cenderung mandiri. Juga tertarik dengan lawan jenis. Cara menjaga kebersihan alat kelamin laki-laki. Setelah buang air kecil dan besar, cebok dengan air bersih ya. Ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Gunakan celana dalam dengan bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Serta keringkan alat kelamin setelah cebok dengan handuk atau kain bersih. Untuk pria, penting untuk melakukan sunat ya, untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan penis. Jauhi kebiasaan meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Cara menjaga kebersihan alat kelamin perempuan. Setelah buang air besar, ceboknya dari arah depan ke belakang ya. Jika sedang menstruasi, ganti pembalut minimal 3 kali sehari. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus, serta hindari terlalu sering menggunakan cairan khusus pembersih organ intim. Orientasi seksual. Orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Ada 3 jenis orientasi seksual.
Homoseksual yaitu ketertarikan kepada sesama jenis, heteroseksual ketertarikan kepada lawan jenis, serta biseksual ketertarikan kepada sesama jenis dan lawan jenis. Lalu, apakah yang dimaksud dengan penyimpangan seksual? Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar. Mari mengenal HIV/AIDS. Cara penularan HIV: melakukan hubungan seksual yang tidak aman, melalui transfusi darah yang darahnya sudah tercemar HIV, penggunaan jarum suntik atau benda tajam yang tercemar darah yang mengandung HIV. Ibu hamil yang positif HIV/AIDS juga dapat menularkan virus HIV tersebut kepada bayinya selama proses kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ingat, HIV tidak menular melalui gigitan serangga, tempat duduk toilet, ciuman, penggunaan piring bersama, bersentuhan, berpegangan, atau berpelukan. Tips dan trik remaja sehat: perkuat pendidikan agama, selektif dalam memilih teman, perkuat hubungan orang tua dan anak, mengisi waktu luang dengan hal positif, menyeleksi bacaan dan tontonan, serta menumbuhkan sikap percaya diri dan menerima diri sendiri. Kenali kesehatan reproduksi untuk melindungi dirimu.